Ya, Sadil Ramdhani, pemain timnas Indonesia yang sekarang berlaga di Liga Malaysia bersama Sabah, lewat media sosialnya angkat bicara. Secara poinnya, teman-teman, netizen ataupun oknum tertentu mempertanyakan kepada Sadil Ramdhani. Kenapa nih Sadil Ramdhani bagus bersama Sabah di Liga Malaysia, namun ketika tampil di timnas Indonesia nggak sesuai dengan harapan. Bahkan bukan hanya sekedar mempertanyakan, sudah hujatan, bulian, bukan lagi dalam konteks memberikan saran ataupun kritik ya, untuk membangun. Nah, lewat video ini kita akan membahas nih situasi yang dialami oleh Sadil Ramdhani dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, tepatnya tahun lalu, aku sempat melakukan komunikasi dengan salah satu manajer tim Liga 1 Indonesia, dan videonya sudah aku posting lewat kanal YouTube ini. Nggak usah aku sebutkan manajer tim mana, bisa teman-teman cek aja, scroll. Nah, ada satu poin di sesi komunikasi yang aku lakukan dengan manajer tim tersebut di akhir video, yang dimana manajer tim tersebut mengingatkan kepada ya yang ingin mengidolakan pemain-pemain yang ada di tim tersebut untuk kalau misalnya ingin memberikan saran, kritik untuk membangun, nggak apa-apa. Tapi alangkah eloknya untuk berpikir lebih dalam jika ingin memberikan ataupun melontarkan kata-kata hujatan. Ini levelnya udah bully. Ini dipikir, dicerna lagi, dicermati lagi. Kenapa? Karena manajer tim tersebut, teman-teman, katakan lewat video itu bahwasanya efek hujatan, bulian kepada pemain-pemain yang ada di klubnya sedikit tidaknya terasa, bukan malah meningkatkan kualitas dari pemain tersebut yang diharapkan oleh beberapa pihak harus bagus, malah menurunkan permainan pemain tersebut karena sudah terkena ya mental. Jadi ini memang harus kita pikir-pikir, teman-teman. Kita nggak usah konteks misalnya ke pemain aja lah, ini langsung ke based on pengalaman aku. Nah, kita kan secara kontinu sering nih membahas klub-klub yang ada di Liga Indonesia, mulai dari Persib Bandung, Persija Jakarta, PSM Makassar. Bukan hanya klub yang ada di Liga Indonesia, ada juga di Timor Leste, Lalenok, JDT, Selangor, dan seterusnya. Itu pernah kita bahas. Nah, di satu sisi, teman-teman, di satu sisi ya, itu aku juga mendapatkan komentar, dihujat aku, dimaki karena membahas bedah taktik yang secara normalnya di sepak bola internasional, Liga Inggris, Liga Spanyol, dalam konteks bedah taktik itu normal. Perlu memang untuk bisa mencerna lagi. Aku bukan katakan apa-apa ya, aku hanya mengingatkan untuk mencerna, memikirkan ulang kembali ketika ingin memberikan sesuatu yang tidak pantas. Nah, namanya juga di media sosial, seperti apa yang aku lakukan ini tentu normal, nggak usah diambil pusing. Kalau misalnya aku diserang, dimaki, ini itu, dibully, dihujat teman-teman karena berbagai hal, tentu nggak akan aku bahas lagi timnas Indonesia, klub-klub yang ada di Liga Indonesia, dan seterusnya. Bahkan yang ketiga, ketika aku bahas timnas Indonesia ini sempat viral, ini aku ulangi kembali, teman-teman, dan di wawancara kumparan langsung aku tentang bagaimana banyaknya saat itu, saat Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Asia yang dilatih oleh Coach Sintayong, dan akhirnya Coach Sintayong bersama timnas kita berhasil lolos ke babak grup Piala Asia yang nantinya akan menghadapi Jepang, teman-teman. Ada satu momen, kalau aku nggak salah, Indonesia kalah menghadapi Jordania. Itu banyak banget yang tag aku. Ini penyebab kekalahan timnas Indonesia karena konten Tommy Deski membedah taktik timnas Indonesia. Impresinya itu kurang lebih 3-5 juta. Yang kepo, yang penasaran untuk melihat hal tersebut. Ya, kita pun ya harus memang ya menahan diri, teman-teman. Kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya aku kena ke mental aku, ya pasti nggak akan aku buat. Lalu kita bisa berkaca dari pemain-pemain kelas dunia lainnya, Ronaldo, ada Messi. Itu ya Messi lah kita lihat. Ini mungkin situasi Sadil Ramdhani ini kurang lebih, teman-teman,
ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari apa yang dialami oleh Lionel Messi. Leo Messi sebelum berhasil menjadi kampion juara dunia bersama Argentina, kan selalu dibanding-bandingkan. Messi bagus di Barcelona ataupun di klub yang Messi perkuat, tapi ketika tampil bersama Argentina, flop, tidak bagus, tidak seperti apa yang ditunjukkan oleh Messi ketika di klubnya. Nah, di momen sekarang kan seperti itu juga dibandingkan nih. Sadil Ramdhani gacor di klub, tapi tidak bagus, tidak gacor di level skuad timnas Indonesia. Nah, kalau kita belajar dari situasi Messi yang dirujak oleh netizen global, Messi tetap kan stay cool, tetap nggak pernah aku lihat lah ya terlalu vulgar untuk mencerca netizen secara global. Bahkan kalaupun ia menyenggol beberapa netizen, teman-teman, itu pun lewat interview eksklusif ketika awak media ataupun wartawan yang bertanya itu kepada Messi, bagaimana pendapat Messi tentang banyaknya orang beranggapan Messi gini gitu. Nah, Messi tetap juga nggak mau menyentil terlalu vulgar kepada netizen secara global. Ya, tetap bermain dengan kata-kata narasi yang lebih hati-hati. Nah, serupa juga dengan Ronaldo. Ronaldo kan bagaimana, coba lihat tuh. Selalu dibanding-bandingkan dengan Messi, siapa yang lebih god. Aku dalam momen ini nggak mau dalam konteks siapa lebih bagus, karena itu nggak akan pernah selesai-selesai. Tapi dalam konteks pribadi aku, siapa yang lebih bagus. Jadi kita berkaca nih dari Cristiano Ronaldo yang dibanding-bandingkan terus dengan Lionel Messi sampai sekarang. Bahkan sampai Messi sudah menjadi juara dunia terus dibanding-bandingkan. Tapi apa? Ronaldo tetap stay humble, tetap cool, nggak akan nggak vulgar lewat media sosialnya. Ia menyerang pihak-pihak tertentu, bahkan netizen. Nah, tapi aku juga mengerti apa yang dialami oleh Sadil Ramdhani, teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini kita harus fair juga. Oknum tertentu lah aku katakan biar lebih soft, lebih aman, teman-teman. Kayak ngeri banget memang kalau misalnya memberikan ketikan komentar. Gampang banget menjustifikasi bahwa pemain ini bapuk, tapi kalau misalnya pemain tersebut bagus di pertandingan lain, seolah-olah komentar yang lalu-lalu hilang. Nah, bahkan kalau kita lihat netizen Wakanda sering disebut orang, teman-teman, level pemain yang sudah tampil di Liga Inggris, di Liga Spanyol, yang pernah mungkin memberikan gelar juara dunia Euro, itu juga bisa dibilang bapuk ataupun dibilang TOLOL atau BODOH ketika nggak bagus bermain di satu pertandingan. Padahal notabene dia udah juara nih, udah dapat Piala Dunia ataupun Euro. Nah, lalu harus seperti apa lagi? Nah, kalau misal konteks membangun kritik nggak masalah, tapi ini udah TOLOL, BODOH, sampai ke keluarganya lagi dicari, kemana, ke segala lini lah. Dan itu aku rasa nggak bagus ya, teman-teman ya. Ya, mungkin sampai situ aja. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari situasi ini. Aku nggak membela Sadil, aku nggak membela siapapun, tapi kita bisa mengambil contoh role model lah ya di sepak bola sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Messi ataupun Ronaldo ketika menyikapi banyaknya polemik ataupun serangan-serangan yang ditujukan kepada dia. Bagaimana reaksinya? Nah, itulah dia yang bisa kita ambil pelajaran dari dua sosok terkemuka itu. Dan ya, kita bahas Portugal yang disebutkan akan datang ke Indonesia di beberapa waktu ke depan, laga FIFA Matchday Indonesia. Ini kita nggak tahu, kita tunggu saja. Namun kalau kita bicara sepak bola Indonesia sekarang, apakah Portugal tidak tahu sepak bola Indonesia? Aku rasa itu tidak mungkin. Karena secara terang-terangan ketika Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, berhasil mengantarkan PSM meraih gelar Liga 1 Indonesia, itu Federasi Sepak Bola Portugal langsung mengirimkan surat kepada Bernardo Tavares secara nggak langsung. Sepak bola Portugal menghargai, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bernardo Tavares di sepak bola Indonesia. Nah, secara nggak langsung, Federasi Sepak Bola Portugal pun mengisyaratkan bahwa Liga Indonesia ini menjadi salah satu liga yang esensial juga. Nggak mungkin Federasi Sepak Bola Portugal mengirimkan surat ujuk-ujuk tanpa melihat apa yang
dimenangkan oleh orang Portugal di negara tersebut, dalam konteks ini Bernardo Tavares. Jadi kalau kita bicara, kenal nggak nih presiden, federasi ataupun stakeholder sepak bola Portugal dengan sepak bola Indonesia, dengan situasi surat yang ada, data otentik teman-teman, artinya sudah mengenal. Nanti apakah Portugal bersama Ronaldo datang ke Indonesia untuk uji tanding menghadapi Indonesia? Kita tunggu saja. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga teman-teman suka. Bye.